Jadi tahu bos Pak. Sejauh semalam aja. Ini dia kok. Gimana sih dia? Baik ya, kita jelaskan dulu. Ini adalah pengapian DC, di mana pengapian DC itu ada beberapa komponen penting ya. Yang itu CDI, kemudian oil, kemudian busi, kemudian ini ada beberapa, ada fuse atau sekring, kiprok, pulser, sepul pengapian, sepul pengisian. Nah, perbedaan dari pengapian DC adalah sama AC adalah kalau di sini rangkaiannya kita bisa lihat kalau pengapian DC itu sebenarnya sumber utama listrik itu ada dari aki. Kita bisa lihat di sini. Jadi aki kemudian dipakai sama ada fuse ya 10 ampere, kemudian kunci kontak, kemudian ke CDI ya. Kemudian dari CDI baru akan dikirim ke coil. Ini ke coil ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, kemudian dari kumparan sekunder akan dikirim ke busi. Sedangkan kalau kita bisa lihat di sini pengapian AC itu murni dari hasil sumber listriknya murni dari sepul pengapian. Di sini kita bisa lihat di sini langsung listrik ini atau kabel ini langsung dikirim ke CDI. Ya, di CDI. Cara mematikannya adalah membuat rangkaian tertutup ya. Jadi dimasukkan grounding. Jadi masuk ground kemudian dikirim ke CDI. CDI dikirim ke coil, setelah coil ke busi. Masalahnya di sini kita lihat fuse-nya apabila kiprok bermasalah dan aki bermasalah, kelebihannya tidak akan berpengaruh pada sistem pengapian itu sendiri. Untuk pengapian AC itu apabila akinya bermasalah, kiproknya bermasalah, ini terlepas dari rangkaian sistem pengapian. Ya, jadi ini yang 10 ampere itu untuk pengisian, dengan kebalik ya. Kemudian 15 ampere untuk pengisian akan dipakai untuk sistem beban. Sedangkan kalau di sini kita bisa lihat kalau sumber utama dari pengapian DC adalah aki. Nggak pakai kiprok bisa selama aki tersebut mempunyai tegangan. Tetapi bila aki tersebut sudah habis tegangannya, ini sistem pengapian akan mati, ya kan? Makanya kenapa Pak kalau nggak pakai aki kiproknya selalu berperan? Nah, sebenarnya kiprok ini peran utamanya adalah mengisi tegangan aki itu sendiri. Jadi kita bisa lihat sini sumber utamanya sebenarnya dari aki, tetapi aki supaya tetap stabil diisi sama sistem pengisian. Di sini ada sepul, kemudian sepul ke kiprok kemudian melalui 15 ampere fuse akan dikirim ke aki. Tetapi selain di aki juga bisa dipakai ke arah CDI. Jadi gitu ya. Jadi itu perbedaan pengapian AC dan DC. Kalau DC kalau tidak ada kiprok, makanya kalau kiproknya dilepas kemungkinan tidak langsung mati, tapi tergantung dari cadangan yang ada di aki. Kalau akinya masih bagus, berarti nggak pakai kiprok pun jadi bisa hidup. Tetapi apabila setrum di sini udah habis, otomatis sistem pengapian akan mati dengan sendirinya. Nah itu, jadi perbedaan antara pengapian DC dan perbedaan dengan pengapian AC. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau di AC tanpa kiprok bisa hidup. Nah, kemudian kalau yang di DC tanpa kiprok tidak bisa hidup, karena kiprok di sini fungsinya mengisi tegangan aki, ya kan? Ada pertanyaan nggak? Pak, kenapa kalau pengapian AC kumparannya 2, kalau pengapian DC kumparannya 1, Pak? Baik, kalau di sini kita bisa lihat kumparan pengapian AC itu ada 2, karena ini kita bisa lihat ya, fungsinya masing-masing ya. Kalau kumparan yang sebelah sini adalah untuk apa? Pengisian aki. Jadi tidak ada hubungan dengan pengapian. Makanya kumparan di sini khusus kumparan pengapian sendiri langsung ke arah CDI. Jadi apabila
di sini sistem pengisiannya bermasalah, kiprok mati, nggak ada aki, ini tetap bisa hidup, ya kan? Jelas ya. Sedangkan yang di sini ini benar-benar satu kumparan hanya untuk tugasnya mengisi aki, ya kan? Walaupun bisa juga kumparan tersebut untuk sebagai sumber dari sistem pengapian tersebut. Ada lagi? Yuk. Pak, apa bedanya kiprok pengapian DC sama kiprok pengapian AC? Baik, untuk kiprok ini sebenarnya fungsinya sama ya. Cuma kalau kiprok di DC, ya perhatikan, untuk kiprok pengapian DC itu selain dia sebenarnya tugasnya hanya mengisi aki. Karena apa diisi? Supaya tegangannya tetap stabil saat pengapian, ya kan? Jadi fungsi kiprok ini sangat berperan banget terhadap pengapian. Kalau tidak ada kiprok berarti pengapiannya tidak stabil. Contohnya kalau mesin motor apa sih yang dulu tuh yang ini smash ya, itu kalau tidak ada aki berebet. Karena memang aki itu tegangannya tinggi ya, lumayan. Kalau nggak ada aki makanya di sini kiproknya harus dirubah. Makanya untuk motor-motor sekarang kiproknya udah distandarkan supaya tegangannya tetap stabil pada pengapian. Sedangkan kalau di kiprok di AC atau pengapian AC ini adalah hanya untuk mengisi kebutuhan aki, ya, tidak ada hubungannya dengan sistem pengapian. Jadi bedanya jelas ya. Kalau persamaannya jelas, persamaannya adalah kiprok mengarahkan atau mengisi aki. Tetapi kalau di pengapian AC tidak termasuk dalam sistem pengapian karena kiprok di sini hanya untuk mengisi aki yang nantinya akan disalurkan ke sistem beban. Ada lagi